Joko menghela napas panjang ketika bus tua yang ia tumpangi akhirnya berhenti di sebuah halte reyot di pinggir desa. Desa itu tampak sepi. Jalanannya masih berupa tanah merah. Hanya beberapa rumah kayu yang berdiri berjauhan. Burung-burung gereja beterbangan rendah, seolah ikut menyambut kedatangannya. Setelah lama hidup di kota dengan segala kebisingannya, Joko merasa ada ketenangan tersendiri di tempat asing ini. Ia datang dengan niat sederhana, memulai hidup baru. Tabungan seadanya ia gunakan untuk membeli sebidang tanah kosong di ujung desa. Tanah yang dijual dengan harga mencurigakan murah. Namun Joko tak banyak bertanya. Ia hanya berpikir, inilah kesempatan untuk membangun sesuatu. Sebuah usaha kecil, mungkin warung, mungkin tempat berkumpul warga. Kalau untuk ronda malam, di sini memang butuh, ujar Pak Karto, seorang tetua desa yang pertama kali akrab dengannya. Atas saran itulah, Joko memutuskan membangun sebuah pos ronda di tanah barunya. Beberapa pemuda desa ikut membantu, menancapkan tiang kayu, memasang atap seng seadanya. Semua berjalan lancar, meski ia sempat merasa beberapa orang desa menatapnya dengan sorot aneh, seakan ingin bicara sesuatu, tapi memilih diam. Malam itu, setelah pos ronda selesai, Joko dengan bangga memutuskan untuk tidur di sana. Ia menyalakan lampu minyak kecil, lalu berbaring di lantai kayu baru yang masih berbau getah. Angin malam desa begitu dingin, membuatnya menggigil meski berselimut tipis. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Sekitar tengah malam, Joko terbangun oleh suara langkah pelan di sekitar pos. Ia sempat mengira itu warga desa yang datang, tapi ketika ia keluar, halaman tanah kosong itu tetap sunyi. Pohon-pohon bergoyang perlahan diterpa angin, dan jangkrik bernyanyi tanpa henti. Tak ada siapapun. Ia kembali berbaring, berusaha tidur lagi. Tapi kali ini suara lain terdengar, seperti bisikan samar, entah dari balik dinding kayu atau dari dalam tanah. Bulu kuduknya meremang. Lampu minyak bergoyang seolah ditiup dari dalam ruangan, meski semua pintu tertutup rapat. Dan pada saat itulah, Joko merasa ada sesuatu berdiri di pojok pos ronda. Bukan manusia, bukan pula bayangan biasa. Kehadirannya begitu nyata, dingin, dan menekan, seolah sedang mengawasinya. Joko menahan napas. Jantungnya berdegup tak terkendali. Ia baru sadar, mungkin tanah murah yang ia beli itu menyimpan sesuatu yang tak pernah benar-benar ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya. Lampu minyak di sudut pos ronda bergoyang tak wajar. Cahayanya menari di dinding kayu tipis. Joko menegakkan tubuh, menajamkan pendengaran. Lagi, bisikan itu datang, samar, seperti suara orang berbicara dari jauh. Pulang. Joko terperanjat. Ia cepat-cepat menepis pikirannya sendiri. Ah, mungkin cuma suara angin yang lewat celah papan. Ia menarik napas dalam, lalu berbaring lagi, berusaha menutup mata. Namun baru saja ia memejamkan mata, suara langkah terdengar. Pelan, berat, seolah kaki seseorang menginjak tanah kering di luar. Tok, tok, tok. Langkah itu mengitari pos ronda, semakin dekat, lalu menghilang begitu saja. Joko bangkit, menyingkap tirai kain di pintu. Gelap, hanya ada bayangan pohon jati yang menjulang. Jangkrik masih berbunyi, tapi entah kenapa malam itu terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di balik keheningan. Ia menutup pintu kembali, duduk bersila sambil memeluk lutut. Keringat dingin merembes di pelipisnya. Halusinasi. Jo, kamu cuma kecapean, bisiknya pada diri sendiri. Tapi seakan membantah ucapannya, sebuah bayangan tiba-tiba melintas cepat di luar jendela kayu, sekelebat hitam, tak berbentuk jelas. Joko refleks menoleh, matanya melebar. Detik berikutnya, suara bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seakan berada tepat di telinganya. Kenapa? Di sini. Joko tersentak mundur, punggungnya menabrak dinding. Lampu minyak bergetar, nyalanya hampir padam. Pos ronda yang tadi terasa hangat, kini seperti ruang asing yang dipenuhi tatapan tak kasat mata. Di pojok ruangan, udara terasa pekat, dinginnya menusuk. Joko bisa merasakan ada sesuatu yang ada di sana,
Meski matanya tak mampu menangkap wujudnya. Degup jantungnya kian keras. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya sejak pindah ke desa itu, Joko menyesali keputusannya tidur sendirian di tanah yang tak ia kenal riwayatnya. Joko sudah kehabisan cara untuk menenangkan diri. Napasnya tersengal. Telinganya masih dipenuhi bisikan samar. Tiba-tiba, lampu minyak padam dengan sendirinya, menyisakan kegelapan pekat. "Siapapun kau, jangan ganggu aku." Suara Joko bergetar, hampir putus asa. Keheningan menelan kata-katanya. Sebelum perlahan-lahan sebuah cahaya redup muncul di pojok pos ronda. Bukan dari lampu minyak, melainkan dari sosok samar yang membentuk tubuh seorang lelaki tua. Bajunya lusuh, kopiah hitam masih menempel di kepalanya. Wajahnya keriput tapi matanya teduh. Joko tercekat. Ia ingin lari. Tapi tubuhnya kaku seperti dipaku di tempat. Sosok itu menundukkan kepala sedikit. Lalu bersuara dengan nada parau namun lembut. "Anak muda, jangan takut. Aku, Mbah Kardi." Joko menelan ludah. Suaranya nyaris tak keluar. Mbah, siapa?" "Aku dulu penjaga ronda di sini," jawab sosok itu. "Tempat ini dulu bukan tanah kosong. Dulu ada gardu kecil. Tempat kami berjaga malam. Suatu hari, aku jatuh sakit di tengah tugas ronda. Aku rebah di sini, dan tak pernah bangun lagi." Joko merinding. Ia sadar, tanah yang ia beli, tanah yang begitu murah itu, ternyata menyimpan sejarah kelam. "Jasadku dikubur seadanya, tepat di bawah tempatmu mendirikan pos ronda ini," lanjut Mbah Kardi lirih. "Warga sudah lupa, waktu berjalan, dan tempat ini dibiarkan. Baru sekarang kau datang, membangunkannya lagi." Joko akhirnya bisa bersuara, meski masih gemetar. "Kalau begitu, kenapa Mbah menampakkan diri padaku? Apa Mbah marah aku bangun pos di sini?" Arwah tua itu menggeleng pelan. "Tidak, aku tidak jahat. Aku hanya sepi. Selama bertahun-tahun, aku sendiri di tempat ini. Tak ada yang mau datang, apalagi menemani. Aku rindu berbincang, rindu mendengar langkah manusia di tanah ini." Cahaya samar tubuhnya bergetar, seakan hampir padam, tapi kemudian kembali terang. "Kau orang pertama yang punya niat tulus menjaga tempat ini. Karena itu, aku muncul, bukan untuk menakuti, tapi untuk bicara, untuk punya teman." Joko terdiam lama. Dingin di sekujur tubuhnya perlahan tergantikan oleh rasa iba. Sosok di hadapannya, meski menyeramkan pada awalnya, ternyata hanyalah jiwa yang terikat kesepian. Ia menarik napas panjang, mencoba memberanikan diri. "Kalau begitu, selama aku di sini, Mbah tidak perlu merasa sendirian lagi." Senyum samar terlihat di wajah Mbah Kardi. Angin malam berhembus lembut. Seakan desa itu ikut lega mendengar janji tersebut. Malam itu terasa semakin hening setelah pengakuan Mbah Kardi. Hanya suara dedaunan bergesek pelan diterpa angin. Joko duduk memeluk lutut, masih mencoba menerima kenyataan bahwa di hadapannya kini ada sosok arwah yang berbicara dengan begitu tenang. Mbah Kardi menatap keluar jendela pos ronda. Sorot matanya jauh, seakan menembus gelap malam. "Dulu, ronda itu bukan sekadar kewajiban. Bagi kami, itu kehormatan. Kami menjaga desa dari pencuri, dari binatang buas, bahkan dari hal-hal yang tidak kasat mata. Aku bangga menjadi penjaga." Joko mendengarkan, tak berani memotong. Suara Mbah Kardi bergetar lembut, penuh kenangan. "Aku ingat, setiap malam kami berkumpul, minum kopi, bercanda. Tapi aku juga tahu rasa takut itu nyata. Pernah suatu kali, seekor harimau masuk desa. Pernah juga maling mencoba mencuri hasil panen. Aku dan kawan-kawan berjaga, kadang dengan bambu, kadang hanya dengan keberanian. Itulah hidupku, malam, dingin, tapi penuh arti." Senyum tipis terlukis di wajah tua itu, meski samar-samar tubuhnya berpendar. "Hingga malam itu, aku jatuh sakit. Aku rebah di sini. Tak ada lagi teriakan. Tak ada lagi teman. Aku tertinggal di tanah ini. Dan aku terus berjaga,
Sendirian. Joko merinding, tapi bukan karena takut, lebih karena rasa iba yang makin dalam. Mbah, bisiknya pelan. Mbah Kardi menoleh, menatap Joko dengan tatapan yang hangat meski mata itu bukan lagi milik manusia hidup. Anak muda, aku punya tawaran. Aku tahu kau datang untuk memulai hidup baru. Kau ingin tempat ini berguna. Maka, izinkan aku membantu. Joko mengerutkan kening. Tak paham. Membantu? Maksud Mbah? Senyum Mbah Kardi melebar. Aku masih bisa ronda. Aku bisa menjaga pos ini, menjaga desa. Tak ada pencuri, tak ada gangguan malam yang bisa lolos dari mataku. Tapi, ada syaratnya. Hening sejenak. Joko menelan ludah. Jantungnya berdegup. Apa syaratnya, Mbah? Temani aku setiap malam. Jangan biarkan aku sendirian lagi. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Joko berdiri. Ia tak pernah membayangkan harus ronda bersama arwah. Tapi dari nada suaranya, Joko tahu Mbah Kardi tak bermaksud buruk. Beberapa detik hening. Hanya suara detak jantung Joko yang terdengar keras di telinganya. Lalu, perlahan ia mengangguk. Baik, Mbah, aku akan menemani. Mulai malam ini, kita ronda bersama. Wajah Mbah Kardi tampak lega. Senyum itu begitu tulus, hingga Joko nyaris lupa bahwa yang ada di hadapannya adalah arwah. Cahaya tubuhnya berpendar lebih terang, seolah bahagia. Terima kasih, Nak. Mulai malam ini, pos ronda ini hidup kembali. Dan sejak saat itu, keheningan malam di desa tua itu tak pernah benar-benar sepi lagi. Malam-malam berikutnya, hidup Joko berubah. Ia yang dulu hanya berniat membuka usaha kecil, kini mendapati dirinya menjadi penjaga malam, bukan sendirian, melainkan ditemani sosok yang tak kasat mata bagi orang lain. Setiap lepas maghrib, setelah makan malam, Joko berjalan menuju pos ronda dengan membawa lampu minyak dan termos kopi. Di sana, Mbah Kardi sudah menunggu. Kadang muncul jelas, kadang hanya samar seperti bayangan yang mengikuti cahaya. Ayo, Nak, ujar Mbah Kardi suatu malam. Suaranya terdengar hangat. Malam ini kita keliling sebentar. Aku mencium ada yang tak beres. Joko masih merinding setiap kali mendengarnya. Tapi ia mulai terbiasa. Mereka berkeliling desa. Angin malam menerpa. Suara anjing menggonggong di kejauhan. Tiba-tiba, Mbah Kardi berhenti di depan sebuah rumah panggung. Lihat ke belakang rumah itu, katanya lirih. Joko menelan ludah. Ia melangkah hati-hati, lalu benar saja. Ada seorang pemuda asing tengah berjongkok, mencoba membuka ikatan karung beras yang tergantung di dapur terbuka. Pencuri, gumam Joko, matanya melebar. Tanpa pikir panjang, ia berteriak keras memanggil warga. Hei, ada maling. Orang itu terkejut, langsung kabur. Tapi warga yang mendengar teriakan Joko segera keluar dengan obor dan bambu. Pencuri itu berhasil ditangkap. Warga desa heran. Bagaimana kau tahu ada maling di situ, Jo? Gelap sekali. Dari jalan tak terlihat apa-apa. Tanya salah satu. Joko hanya tersenyum canggung. Insting, Pak. Mungkin keberuntungan juga. Ia tak mungkin mengatakan bahwa seorang arwah yang menunjukkannya. Sejak malam itu, kepercayaan warga pada Joko bertambah. Mereka mulai melihatnya bukan sekadar pendatang, tapi penjaga ronda yang sigap. Hari-hari berikutnya, rutinitas itu berulang. Joko dan Mbah Kardi duduk bersama di pos ronda, berbincang tentang banyak hal. Tentang masa lalu desa, tentang perbedaan zaman, bahkan tentang hal-hal kecil seperti kopi atau suara jangkrik. Kadang Mbah Kardi menunjuk sesuatu yang tak terlihat orang lain. Ada ular merayap di sana. Jangan dekat-dekat, katanya. Benar saja, seekor ular besar melintas di jalan setapak. Atau, hati-hati, pohon bambu itu rapuh. Kalau angin kencang, bisa tumbang. Dan malam itu juga, hujan deras mengguncang desa, membuat rumpun bambu patah. Joko semakin yakin bahwa persahabatannya dengan arwah tua itu bukan sekadar kebetulan. Ada ikatan yang aneh tapi tulus, antara penjaga lama dan penjaga baru.
Kadang, saat mereka duduk diam di pos ronda, Joko melihat senyum di wajah Mbah Kardi. "Kau tahu, nak," ucapnya suatu malam, "aku tak pernah menyangka bisa meronda lagi. Dan sekarang, aku tak kesepian lagi." Joko terdiam, menatap lampu minyak yang bergoyang lembut. Ia tahu, keputusan untuk menemani Mbah Kardi bukan sekadar janji, melainkan bagian dari hidup barunya di desa itu. Malam itu, angin terasa berbeda. Dingin menusuk, jauh lebih tajam dari biasanya. Daun-daun pohon jati bergemerisi keras, seolah ada yang menyibakkannya dengan paksa. Joko duduk di pos ronda, menyesap kopi hangat sambil menunggu obrolan rutin bersama Mbah Kardi. Namun malam itu, sosok tua itu tidak langsung muncul. Ketika akhirnya ia terlihat, wajahnya tampak lebih serius, bahkan cemas. "Ada apa, Mbah?" Wajah Mbah kelihatan tegang sekali. Tanya Joko hati-hati. Mbah Kardi menatap ke arah jalan gelap di depan pos. Cahaya samar tubuhnya bergetar, seperti disapu angin. "Nak, malam ini berbeda. Aku merasakan sesuatu. Ada yang lain di sini." Joko tercekat. Maksud Mbah, arwah lain? Sosok tua itu mengangguk pelan. "Iya. Bukan teman. Bukan penjaga. Ia membawa kebencian. Aku bisa mencium bau dendamnya." Belum sempat Joko merespons, tiba-tiba terdengar suara berderak dari bambu-bambu di tepi tanah kosong. Bukan sekadar angin, suara itu seperti seseorang sedang berjalan menghantamkan kakinya dengan kasar. Anjing-anjing desa menggonggong bersahut-sahutan, lalu tiba-tiba terdiam bersamaan, seolah dicekam ketakutan. Lalu bisikan itu datang. Namun berbeda dengan suara lirih Mbah Kardi, bisikan ini berat, parau, penuh amarah. "Kalian berani membangunkan tempat ini?" Lampu minyak di pos mendadak redup, nyaris padam. Suasana menjadi pekat, menekan dada. Joko berusaha berdiri, tapi lututnya gemetar. "Mbah, siapa itu?" Mbah Kardi menghela napas panjang. Suaranya rendah tapi tegas. "Arwah lama, yang pernah terusir dari desa ini. Dulu, ia membuat onar, menakuti orang-orang, merusak ladang. Warga bersama para tetua mengusirnya dengan doa dan sesajen. Rupanya, ia kembali." Suara itu semakin jelas. Kini seperti datang dari sekeliling pos ronda. "Desa ini tak pantas tenang. Aku akan ambil kembali." Udara semakin dingin, hingga napas Joko terlihat mengepul. Bayangan hitam melintas cepat di luar, jauh lebih pekat daripada malam itu sendiri. Dari arah tanah lapang, sosok samar menyerupai kabut hitam perlahan membentuk tubuh tinggi besar tanpa wajah. Joko hampir menjerit, tapi Mbah Kardi berdiri di depannya. Tangannya terangkat seolah melindungi. Cahaya samar tubuhnya menyala lebih terang, menahan pekatnya kabut yang berusaha mendekat. "Pergi. Tempat ini bukan milikmu lagi," teriak Mbah Kardi. Suaranya bergetar, penuh wibawa. Namun kabut hitam itu hanya tertawa. Suara seraknya menggema, membuat bulu kuduk Joko meremang. "Ha, ha, ha, kau masih di sini, Kardi? Penjaga renta. Kau bahkan tak punya jasad yang utuh. Aku akan hancurkan tempat ini. Aku akan hancurkan desa ini." Mbah Kardi menoleh sebentar ke arah Joko. Sorot matanya penuh kekhawatiran. "Nak, dengarkan aku baik-baik. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan pos ini. Selama kita bertahan bersama, ia tidak akan mudah masuk." Joko mengangguk cepat, meski tubuhnya gemetar hebat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari, persahabatannya dengan Mbah Kardi bukan hanya tentang kesepian, tapi tentang menghadapi bahaya yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dan malam itu, kedamaian pos ronda berubah menjadi medan pertempuran dua arwah. Satu penjaga, satu perusak. Sementara Joko hanya bisa bertahan di tengah pusaran kegelapan yang mulai menelan desa. Kabut hitam itu semakin pekat, mengepung pos ronda seperti tirai gelap yang bergerak hidup. Suara gemeretak bambu, gonggongan anjing yang mendadak terhenti, hingga udara yang membeku. Semua menandakan arwah jahat itu semakin dekat. "Joko, mundur!"
teriak Mbah Kardi sambil merentangkan tangan. Cahaya samar dari tubuhnya menyembur, membentuk semacam dinding tipis yang menahan kabut hitam. Tapi setiap kali kabut menabrak cahaya itu, pos ronda bergetar, papan kayu berderit keras, seolah hendak roboh. Joko terpojok di sudut. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia ingin lari, tapi kata-kata Mbah Kardi terngiang. Jangan tinggalkan pos ini. Tangannya gemetar, matanya mencari sesuatu. Apapun yang bisa ia lakukan. Ha, manusia bodoh. Suara arwah jahat menggema dari segala arah. Tempat ini milikku. Tak ada cahaya yang bisa menghalangiku. Bayangan pekat menyusup lewat celah-celah dinding kayu, menjalar seperti asap hitam, berusaha menyentuh tubuh Joko. Ia menjerit, buru-buru menepisnya. Tapi hawa dingin menusuk tulangnya. Mbah Kardi menoleh cepat. Bacalah doa. Nak, apapun yang kau tahu, ucapkan. Suara manusia hidup lebih kuat dari 1000 arwah. Joko terperanjat. Lalu dengan terbata ia mulai membaca doa pendek yang ia ingat sejak kecil. Suaranya gemetar. Tapi setiap kata yang terucap membuat asap hitam itu sedikit mundur, seakan terbakar. Kabut itu meraung marah. Kau berani menantangku, bocah? Aku akan menghapusmu bersama tempat ini. Seketika, sosok tinggi besar dari kabut itu menabrak dinding cahaya Mbah Kardi. Dentuman gaib menggema, membuat tanah bergetar. Joko hampir terjatuh, tapi ia bertahan. Terus membaca doa dengan suara yang makin lantang. Mbah Kardi terdorong mundur. Cahaya tubuhnya meredup. Joko, jaga pos ini tetap bersih. Jangan biarkan ia mencemarinya. Singkirkan semua kotoran, apapun yang terasa asing di sini. Joko menoleh bingung, lalu menyadari. Di lantai dekat pintu ada sisa tanah basah yang seakan tak wajar. Bukan berasal dari hujan, tapi seperti gumpalan lumpur pekat yang merembes dari bawah. Dengan cepat, ia mengambil sapu lidi, menyapu lumpur itu keluar sambil terus berdoa. Anehnya, semakin ia bersihkan, hawa dingin di ruangan sedikit berkurang, dan cahaya tubuh Mbah Kardi kembali menguat. Bagus, nak, jangan berhenti, teriak Mbah Kardi. Joko terus menyapu, keringat dingin bercucuran, sementara mulutnya tak berhenti melafalkan doa. Setiap lumpur yang ia buang keluar pos mengeluarkan bau busuk menusuk, seperti bangkai yang lama terkubur. Arwah jahat itu meraung. Kabutnya berputar semakin liar. Kalian tak akan bisa menahanku selamanya. Desa ini akan jadi milikku kembali. Namun cahaya Mbah Kardi makin terang. Kini berdiri tegap di hadapan kabut. Selama aku ada, selama penjaga baru ini ada, kau tak akan menyentuh desa ini lagi. Benturan energi gaib kembali terjadi. Pos ronda berguncang hebat, tapi kali ini, Joko merasakan hawa hangat dari cahaya Mbah Kardi menyelimuti tubuhnya, seolah ia ikut menjadi bagian dari pertahanan itu. Di tengah ketakutan yang mencekik, Joko sadar satu hal, meski ia hanyalah manusia biasa, doa dan tekadnya bisa menjadi senjata. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sebagai penjaga, bukan hanya untuk pos ronda, tapi untuk seluruh desa. Pertarungan gaib itu akhirnya mereda. Kabut hitam perlahan menghilang, melarikan diri ke arah rumpun bambu di pinggir desa. Angin malam kembali normal, jangkrik kembali bernyanyi, seakan tak ada apa-apa. Tapi Joko tahu, itu hanya jeda sementara. Mbah Kardi berdiri goyah, cahaya tubuhnya meredup. Wajahnya tampak letih, seperti seorang tua yang baru saja menempuh perjalanan jauh. Mbah baik-baik saja. Joko buru-buru mendekat, meski tangannya hanya bisa menyentuh udara. Sosok itu menoleh, tersenyum tipis. Aku masih sanggup, nak, tapi kekuatanku tak sebesar dulu. Belum sempat Joko bertanya lagi, suara langkah terdengar dari jalan desa. Seorang pria parubaya dengan obor di tangan datang tergopoh-gopoh. Joko, ada apa tadi? Aku dengar suara seperti pohon tumbang. Desa terasa aneh. Itu Pak RT, tetua yang selama ini paling dekat dengan warga. Joko bingung. Tak mungkin ia menceritakan semuanya. Tapi Mbah Kardi menatapnya.
lalu mengangguk pelan, seakan memberi izin. Pak RT masuk ke pos ronda. Wajahnya penasaran. Kau sendirian di sini? Kenapa wajahmu pucat begitu? Joko menelan ludah. Saya tidak sendiri, Pak. Ia menoleh ke sudut. Tempat Mbah Kardi berdiri samar. Anehnya, malam itu Pak RT pun terdiam. Matanya seolah menangkap sekilas bayangan cahaya di sana. Pak RT bergetar. Ya Allah, jangan bilang itu. Mbah Kardi bicara. Suaranya lirih tapi tegas. Santai, Tarto. Aku Kardi. Kau masih ingat? Pak RT ternganga. Mbah Kardi? Astaga, dulu waktu saya masih bocah, Bapak sering cerita tentang penjaga ronda yang hilang di sini. Jadi, benar, Mbah tidak pernah pergi. Mbah Kardi mengangguk pelan. Aku tertahan di tanah ini. Dan tadi malam, musuh lamaku datang kembali. Joko menatapnya penuh tanda tanya. Musuh lama? Maksud Mbah, arwah hitam itu. Senyum Mbah Kardi lenyap, berganti guratan kelam di wajahnya. Ia menarik napas panjang sebelum bercerita. Aku harus jujur. Dulu aku bukan penjaga yang sebaik yang kalian kira. Aku keras kepala, pemarah. Kadang, aku berlaku kasar pada warga, terutama pada orang yang melanggar ronda. Aku percaya, dengan ketegasan, desa akan aman. Tapi aku sering berlebihan. Pak RT menunduk. Wajahnya muram. Saya pernah dengar, Mbah suka menghukum orang dengan kasar. Dulu, ada satu lelaki yang dipukuli ramai-ramai karena dituduh maling, padahal katanya bukan. Mbah Kardi menutup mata. Wajahnya penuh penyesalan. Benar, lelaki itu. Dialah arwah yang tadi kau lihat, Jo. Namanya sudah dilupakan. Bahkan aku sendiri hampir tak sanggup menyebutnya. Warga marah. Aku yang memimpin. Ia dipukuli sampai mati di tanah ini. Kami kubur jasadnya tanpa doa, tanpa penghormatan. Aku pikir masalah selesai. Tapi aku salah besar. Joko tercekat. Bulu kuduknya berdiri. Jadi, arwah itu dendam. Pada Mbah, juga pada desa. Mbah Kardi mengangguk. Cahaya tubuhnya meredup semakin kuat. Ia bukan sekadar korban. Rasa sakit, kebencian, dan kematiannya yang keji mengubahnya jadi arwah jahat. Dan akulah penyebabnya. Karena itu aku tak bisa pergi. Aku harus terus berjaga di sini, sampai dendamnya selesai. Pak RT terdiam lama, wajahnya pucat. Ya Allah, jadi semua ini karena dosa masa lalu. Mbah Kardi menunduk. Suaranya serak. Betul, aku dulu penjaga desa. Tapi aku juga pelaku kesalahan besar. Itulah bebanku. Itulah sebabnya aku ada di sini. Tarto. Joko merasakan dadanya sesak. Malam ini ia menyaksikan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar pertarungan arwah. Ia melihat penyesalan seorang jiwa tua, yang terikat bukan hanya oleh tugas, tapi juga oleh dosa yang tak terampuni. Mbah, Joko berkata lirih. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kalau arwah itu kembali, apakah kita bisa menahannya? Mbah Kardi menatapnya lama. Sorot matanya bergetar. Kita harus mencoba. Tapi dengarkan, Nak, aku mungkin tak sanggup bertahan lama. Kalau waktunya tiba, kaulah yang harus menggantikanku menjaga desa ini. Kata-kata itu menusuk hati Joko lebih dalam daripada dingin malam. Ia sadar, sejak membeli tanah murah itu, dirinya bukan hanya mendirikan pos ronda. Ia telah mewarisi beban masa lalu desa, dan harus menanggungnya, bersama atau tanpa arwah penjaga lama itu. Pos ronda kembali sunyi. Pak RT sudah pulang, masih syok dengan semua penjelasan yang ia dengar malam itu. Joko duduk bersandar di tiang kayu, menatap lampu minyak yang bergoyang redup. Di hadapannya, sosok Mbah Kardi terlihat pucat, cahaya tubuhnya semakin melemah. Joko, suara Mbah Kardi lirih, nyaris tenggelam oleh suara jangkrik. Aku harus jujur lagi padamu. Pertarungan tadi hanya awal. Ia akan kembali, dan kali ini bukan hanya mengincar kita, tapi seluruh desa.
Joko menelan ludah. Kalau begitu, apa ada cara untuk benar-benar mengusirnya? Mbah Kardi terdiam sejenak, seakan menimbang kata-katanya. Lalu ia menatap Joko dengan sorot mata yang dalam. Ada, tapi bukan dengan kekuatan semata. Bukan dengan doa atau ronda malam. Caranya, dengan menyelesaikan apa yang tidak pernah selesai. Joko mencondongkan tubuh. Maksud Mbah? Jasadnya. Jawab Mbah Kardi akhirnya. Lelaki itu dulu dikubur dengan cara yang hina. Tanpa doa, tanpa penghormatan, hanya ditimbun di tanah kosong. Itu yang membuat arwahnya tak tenang. Selama jasadnya masih terabaikan, dendamnya akan terus menyala. Satu-satunya cara adalah menemukannya, mengangkatnya kembali, lalu memberinya penguburan yang layak. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Joko meremang. Menggali kuburan. Arwah jahat? Mbah, itu berbahaya. Mbah Kardi mengangguk pelan. Aku tahu, tapi itu satu-satunya jalan. Aku tak bisa melakukannya sendiri. Aku hanya arwah. Kau yang hidup, kaulah yang bisa bergerak di dunia ini. Joko terdiam lama, pikirannya berputar. Ia hanyalah pemuda biasa, datang ke desa ini dengan niat sederhana, bukan untuk menghadapi warisan dosa masa lalu. Tapi kini, tak ada jalan kembali. Kalau begitu, bagaimana aku bisa menemukannya? Sudah puluhan tahun berlalu. Mbah, di mana kuburan itu? Senyum pahit muncul di wajah Mbah Kardi. Di sini, nak, tepat di tanah yang kau pijak. Tanah pos ronda ini menyimpan dua jasad. Jasadku, dan jasadnya. Bedanya, aku dimakamkan dengan doa seadanya. Sementara ia, ditimbun begitu saja, seperti bangkai. Itulah mengapa arwahku bisa tetap jernih. Sementara arwahnya membusuk jadi kegelapan. Joko merasa darahnya berdesir. Ia menatap lantai kayu pos ronda, membayangkan apa yang terkubur di bawahnya. Tiba-tiba hawa dingin merayap naik ke punggungnya. Mbah, kalau aku benar-benar melakukannya, kalau aku gali jasadnya, bukankah arwah itu akan semakin marah? Ya, jawab Mbah Kardi jujur. Ia akan mengamuk. Tapi itulah ujian terakhir. Kalau kau bisa bertahan, kalau kau bisa selesaikan penguburan itu, dendamnya akan terputus. Desa ini bebas. Dan aku pun bisa pergi dengan tenang. Joko menatapnya, tertegun. Pergi, maksudnya Mbah, akan lenyap. Cahaya samar tubuh Mbah Kardi bergetar lembut, seolah ia tersenyum. Aku sudah terlalu lama di sini. Tugasku hanyalah menebus kesalahan. Jika desa ini selamat, jika ia bisa beristirahat, tugasku selesai. Aku bisa benar-benar beristirahat. Dan kau, Joko, akan menjadi penjaga baru. Penjaga yang hidup, bukan terikat pada tanah. Lama Joko terdiam. Angin malam berhembus pelan, membawa suara burung hantu dari kejauhan. Ia menatap ke arah gelap di luar, lalu kembali menatap Mbah Kardi. Akhirnya, ia mengangguk mantap. Baik, Mbah, aku akan bantu. Kalau ini satu-satunya cara, kita lakukan bersama. Aku akan cari jasadnya, dan aku akan pastikan ia dimakamkan dengan hormat. Sorot mata Mbah Kardi melembut, bercampur lega. Terima kasih, nak. Kau lebih berani daripada aku dulu. Semoga, dengan ini, desa ini benar-benar bisa tidur nyenyak lagi. Lampu minyak bergetar. Nyalanya menari di dinding kayu, seolah ikut mengamini janji itu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Joko merasa dirinya bukan hanya pendatang, tapi bagian dari sejarah desa, bahkan bagian dari penebusan dosa yang sudah lama terkubur. Beberapa malam kemudian, dengan berbekal keberanian yang setengah dipaksa, Joko mulai menggali tanah di belakang pos ronda. Hanya berbekal cangkul, lampu minyak, dan doa-doa yang ia hafal sejak kecil. Mbah Kardi berdiri di sampingnya. Samar, tubuhnya berpendar dalam cahaya remang. Pelan-pelan. Nak, dia akan tahu kau sedang mencarinya. Jangan gentar kalau kau merasa ada yang mengawasi.
Tanah lembab itu semakin dalam, dan hawa dingin makin pekat. Angin malam yang tadi tenang tiba-tiba berputar, membuat lampu minyak bergoyang keras. Dari kejauhan, terdengar suara erangan panjang, seperti suara yang bukan milik manusia. Joko menggertakkan giginya. Aku harus selesaikan ini. Lalu, cangkulnya menghantam sesuatu yang keras. Joko berhenti, lalu menggali dengan tangan. Di bawah tanah, tulang-tulang manusia muncul, masih terbungkus kain kumal yang nyaris hancur dimakan tanah. Begitu terlihat jelas, suara jeritan panjang menggema di sekitar pos ronda. Arwah jahat itu muncul, samar, hitam, dengan wajah penuh kebencian. Angin kencang berhembus, hampir memadamkan lampu. Namun Mbah Kardi berdiri tegap di depan Joko, meski tubuhnya bergetar. Cukup sudah. Kau boleh marah padaku, tapi dendamu tak boleh menghantui desa ini lagi. Arwah jahat itu meraung, menyerang dengan bayangan hitam. Joko gemetar, namun ia bergegas membacakan doa yang diajarkan ibunya dulu. Kata-kata itu lirih, terbata, tapi ia terus mengulanginya sambil menaburkan bunga dan air di atas jasad yang tergali. Hawa dingin semakin menusuk, sampai akhirnya, perlahan jeritan itu melemah. Bayangan hitam berputar, berteriak, lalu lenyap bersama angin. Mbah Kardi tersenyum lelah, menoleh ke Joko. Kau berhasil, nak. Kau sudah lakukan apa yang bahkan aku tak sanggup lakukan dulu. Dengan bantuan warga yang ia panggil setelah fajar, Joko menguburkan jasad itu dengan layak. Dibacakan doa, diberi tanda batu sederhana, dan dihormati sebagaimana manusia seharusnya. Desa menyaksikan dengan hening, tanpa benar-benar tahu apa yang terjadi di balik semua itu. Malam harinya, Joko kembali duduk di pos ronda. Mbah Kardi hadir sekali lagi. Cahaya tubuhnya lebih terang, lebih tenang dari biasanya. Terima kasih, Joko, katanya lembut. Aku tak lagi punya beban. Saatnya aku beristirahat. Kau sekarang penjaga baru desa ini. Tapi jangan hanya jaga malam. Jagalah juga hatimu. Jagalah orang-orang di sekitarmu. Itu tugas seorang penjaga sejati. Joko merasakan dadanya sesak. Mbah, apa aku masih bisa melihatmu lagi? Mbah Kardi tersenyum. Kalau kau mendengar suara angin yang lembut di malam ronda, mungkin itu aku menyapamu. Lalu, perlahan, cahaya tubuh Mbah Kardi memudar, lenyap di telan malam. Untuk pertama kalinya, pos ronda benar-benar sunyi. Joko duduk lama, menatap lampu minyak yang menyala tenang. Hatinya hangat, meski ada perasaan kehilangan. Ia sadar, hidup barunya di desa bukan hanya tentang usaha kecil yang ia rencanakan, tapi juga tentang warisan tanggung jawab, menjaga, melindungi, dan menghormati yang sudah tiada. Dan sejak malam itu, Joko tak pernah lagi merasa sendirian di pos ronda.